saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Matius 4 ayat 17, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Seruan untuk bertobat adalah perkataan pertama yang disampaikan Tuhan Yesus pada saat ia mulai dalam pelayanannya di bumi. Berita tentang pertobatan ini diseru-serukan Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea di awal pelayanannya kepada umat Israel. Jadi hidup dalam pertobatan adalah kehendak Tuhan bagi semua orang, terlebih-lebih kita yang mengaku percaya kepadanya, sebab yang menjadi dasar pertobatan sejati adalah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Apabila kita mau datang kepada Tuhan Yesus dan mengakui dosa-dosa kita, maka dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bahkan dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita harus percaya dan mengakui bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Yang kedua, kita pun harus mengaku dengan mulut dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab dalam Yesaya 1 ayat 18, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jauh dari tempat ini, namamu dimuliakan di tempat ini. Berkati firman-Mu, lawat kami semua Tuhan. Nyatakan kuasa kasih-Mu Tuhan. Lawat kami secara pribadi ya Tuhan, supaya namamu dimuliakan. Nyatakan kuasa kasih-Mu ya Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Silahkan duduk. Shalom. Suatu kali ada orang bertanya sama saya, bertanya demikian, Pak Daud nyesel enggak Anda masuk Kristen? Kenapa? Anda dulu kan sakti, tiba-tiba hilang kesaktiannya, jadi manusia biasa. Saya berkata sama dia, ada moto dalam hidup saya, maju tanpa menyesal. Apa saudara? Maju tanpa menyesal, setia tanpa bertanya, hidup dalam kehormatan. Itu aja. Nah, sampai sekarang saya tidak pernah menyesal saya masuk Kristen. Nah, hari ini akan kita bahas tentang rencana Tuhan. Apa saudara? Nah, siapa yang percaya dalam hidupnya rencana Tuhan itu yang terbaik? Angkat tanganmu. Nah, tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari kita buka Alkitab kita saat ini dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai dengan ke-14. Kitab Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai dengan ke-14. Yeremia 29 ayat 10 sampai 14. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Alkitab berkata bahwa rancangan Tuhan
ada rancangan damai sejahtera. Siapa yang percaya rancangan Tuhan Raja damai sejahtera, angkat tanganmu saat ini. Ayat ini bicara tentang pembuangan 70 tahun di Babel dan Tuhan memulihkan Israel. Kalau kita lihat bahwa rencana Tuhan, rancangan damai sejahtera. Selama kita hidup, kita pasti ada masalah. Dan hidup kita adalah untuk mengatasi masalah. Amin. Bahwa hidup ini adalah untuk mengatasi apa, saudara? Masalah. Nah, sering kita waktu kita bertobat percaya Tuhan Yesus, kita berpikir kalau kita ikut Tuhan itu seperti jalan tol tanpa hambatan dan semua adalah enak karena ikut Tuhan. Betul? Betul? Demikian waktu saya bertobat. Waktu saya pertama kali bertobat, Gilbert berkata sama saya, "Kamu harus sekolah Alkitab. Aku ingin tahu apakah kamu betul-betul bertobat atau nanti kumat lagi." Wah, saya pikir, ya udah, saya sekolah Alkitab. Saya berpikir, sekolah Alkitab itu sekolah para malaikat. Karena saya kan dulu bekas pertapa, hanya Jopo Montro. Nah, tiba-tiba disuruh sekolah Alkitab. Nah, saya kira sekolah Alkitab itu sama dengan pertapaan saya dulu. Nah, saya kira sekolah Alkitab itu semua haleluya, haleluya, haleluya. Nah, saya masuk sekolah Alkitab. Hari pertama, sandal hilang. Saya berpikir, kalau ini rencana Tuhan, kenapa saya dikasih tempat sekolah sialan ini? Saya angkat koper, minggat. Waktu saya minggat, Tuhan bicara sama saya, "Kembali kamu ke sekolah Alkitab, karena aku punya rencana dalam hidup kamu." Walaupun saya dongkol, saya ikut petunjuk Tuhan, balik lagi. Saya minggat sekolah Alkitab itu 3-4 kali, kabur dari sekolah. Waktu doa makan, maka kalau doa makan serahin saya, lebih profesional, pasti cepat, padat, singkat, aminnya cepat. Kenapa? Waktu doa, Tuhan Yesus berkati makanan ini, buka mata, hilang semua adalah. Makanya saya kalau doa selalu tangan saya gini. Kenapa? Sudah terlatih. Kenapa? Waktu sekolah Alkitab lauknya hilang semua. Wah, saya pikir, wah, ini kacau bener, ini sekolah. Dan apa yang terjadi? Ya udahlah, kalau ini memang panggilan Tuhan, saya ikuti aja. Kalau rencana Tuhan, kenapa saya ditaruh di tempat seperti ini? Waktu itu tes berkhotbah. Wah, tes berkhotbah, homiletik, hermeneutik, tafsir Alkitab. Guru saya sekolah gini, "Daud, kamu khotbah bagus sekali. Alangkah baiknya kalau tidak khotbah. Hanya modal suara lantang aja enggak tahu arahnya." Aduh, gimana ini? Waktu tes pujian penyembahan, wah, nyanyi-nyanyi. Guru saya ngomong, "Suaramu hancur." Saya khotbah enggak bisa, nyanyi enggak bisa. Mungkin yang ketiga, ada peluang saya untuk sekolah minggu. Saya ngajar sekolah minggu, bubar. Langsung saya berpikir, bagaimana masa depanku? Betul? Katanya rencana Tuhan memberikan masa depan. Apa masa depanku? Apa yang terjadi? Alkitab berkata, kalau engkau dalam kondisi seperti itu, carilah Tuhan, maka engkau menemukan Tuhan. Saya cari Tuhan, berjam-jam berdoa 5-6 jam. Tiba-tiba ada suara, "Daud, Daud, Daud, Daud." Saya buka mata. Kenapa buka mata? Karena di tempat saya sekolah Alkitab, banyak yang sering ngerjain. Misalnya ada anak baru bertobat, "Tuhan, ampuni dosaku." Temennya di belakang berkata apa? "Sudah ku ampuni anakku."
Saya buka mata. Matanya gini. Saya lihat kanan kiri. Tuhan, kalau ini engkau, bicaralah. Tiba-tiba saya lihat atap itu hilang. Yes. Yes. Daud. Jutaan manusia sudah menantimu. Tuhan, aku tidak bisa nyanyi. Aku tidak bisa khotbah. Aku ngajar sekolah minggu bubar. Tidak ada masa depan untukku. Tuhan bicara sama saya. Aku tidak cari orang pandai dan tidak cari orang bodoh. Aku mencari orang yang mau kupakai. Tuhan, daripada tidak ada yang pakai aku, pakailah. Sang Tuhan berkata sama saya, bangkit berdiri. Engkau akan kuajari 7 langkah api. Karena engkau akan disebut penginjil api. Sebangkit berdiri, tangan saya gerak semua. Mulut saya langsung berbahasa lidah, teknik berkhotbah. Jadi saya langsung hari itu juga langsung bisa khotbah. Nah, saya turun dari tempat itu. Saya cerita sama teman saya, sama kepala asrama. Saya ketemu Tuhan sendiri. Jutaan manusia menanti saya berkhotbah. Kepala asrama ngomong, jadi yang teriak-teriak malam ini bikin orang susah tidur, itu kamu ya? Disetrap. Wah. Kenapa saya khotbah tidak mau pakai jas dan lengan panjang? Itu ada sejarahnya. Tuhan berjanji, jutaan manusia menantimu. Tiba-tiba saya dapat undangan khotbah yang pertama kali. KKR Daud Tony. Kalau Tuhan berjanji jutaan, minimal sekali khotbah belajar ribuan, betul? Saya pakai jas, pakai lengan panjang, pakai dasi. Begitu nyampe situ, yang datang 2 orang. 2 orang saja, 1 orang gila, 1 orang normal. Jadi kalau saya khotbah, dia ikut khotbah. Langsung jas tak buang sampai sekarang. Nah, saya jalanin. Tiba-tiba rektor panggil saya. Mau wisuda. Daud, ada apa tuh? Pak Pontas, sebenarnya kamu tidak lulus. Hah? Tetapi kalau tidak diluluskan, muridnya tinggal 4. Karena anugerah keselamatan dan belas kasihanku, engkau kunyatakan lulus. Saya diwisuda. Saya senang sekali bisa ranking 4. Murid tinggal. Waktu wisuda, mama saya tidak datang. Papa saya tidak datang. Adik saya tidak datang. Semua tidak datang. Ada apa ini? Saya pulang naik angkot. Sampai rumah, papa saya dipecat, adik saya dipecat, kakak saya dipecat, 1 hari dipecat rame-rame. Langsung saya bertanya, apakah ini rencana Tuhan? Kalau rencana Tuhan, kenapa saya seperti ini? Tapi saya tahu, kalau saya stres, mereka stres, 1 keluarga gila. Harus ada 1 yang bangkit. Saya berdoa. Saya berdoa, Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Lawat ya Tuhan. Waktu saya doa, ada suara,
Daud, Daud, Daud. Ada apa Tuhan? Apa yang ada di tanganmu, lakukan dengan setia. Saya buka tangan saya. Ada plastik bekas gula. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, apa aku mau jadi pemulung? Tuhan bicara, dengan tanda inilah kamu akan menang. Shot, shot, salib. Langsung saya nemui mama saya. Mama, aku mau kerja plastik. Tuhan bicara saya mau kerja plastik. Ingat, justru kadang sekitar kita tidak mendukung kita. Mama saya ngomong apa? Daud, di antara anak mama, kamu yang paling goblok. Kamu sekolah pun pupuk bawang. Lulusan. Memang saya tuh matematika sampai sekarang enggak ngerti dah. Tapi duit ngerti. Mama, tapi saya punya Tuhan. Berilah aku kesempatan untuk aku berdiri tegap dan aku maju tanpa menyesal. Mama saya kasih saya, Daud, ini uang 100.000 rupiah untuk kamu. Tahun 96. Kalau kamu berhasil, berarti Tuhan menyertai kamu. Tapi kalau gagal, modal terakhir. Karena kamu anak bikin susah. Mah, aku kelilingan plastik. Perlu motor. Daud, ini ada motor Poswan. Kita sudah tidak bisa bayar kreditnya. Kamu yang lanjutin. Hah? Udah 100.000, bulan depan suruh bayar kredit. Saya berdoa. Uang 100.000 saya gembalong beli di toko kilat plastik. Dapat 25 kilo HD, saya masih ingat itu, kresek. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, tolonglah saya. Saya angkat plastik sendiri dan saya berdoa, apa yang harus saya lakukan? Ingat, apa yang dilakukan dengan doa itu ada kekuatan. Percaya kepada Tuhan Yesus berarti menyerahkan segenap hidup ini kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.